wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammadan mu'alliman wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, penghormatan saya pertama sekali kepada Tunku Imam Bapak Wisi perangkat desa, Tuhafid, Tuhabakat, Imam Syekh Masjid, panitia masjid, dusun, ketua pemuda dan pemudi, gure-gure saya semua, tokoh masyarakat cerdik pandai, juga yang saya hormati kepada guru kita Tunku Mustafa, yang mana beliau merupakan sama-sama waktu dulu di Mudi Masrah Samalanga. Dan juga yang saya hormati istimewa sekali kepada hadirin hadirat yang sudah berkenan hadir pada tempat yang sangat berkah ini, yang tujuannya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang rasa penasaran, siapa beliau, siapa saya. Ya, mungkin ingin saya perkenalkan diri. Saya di sini di Bukit Pala ini bukan orang asing. Artinya dulu saya pernah mondar-mandir di daerah ini. Tahunnya udah lupa karena saya banyak saudara di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu Pak Usmalotan. Itu kakek saya. Karena bapaknya dari Bayu merantau ke Rantau Panjang. Dulu kan ada apa namanya Asmera. Dulu Rantau Panjang kan kota $1 sekarang sudah jadi kota 1000 lubang. Jadi nama saya, nama asli saya Tunku Mudakir bin Abdul Wahab. Kalau sebutan ada juga yang panggil saya seperti yang sepanduk itu Abadi Mudakir SAI yang diapi ya, dan juga ada yang panggil saya kalau seputar Samalanga yaitu Tunku Bayu, karena kampung asal saya memang di Bayu, karena itu sebutan di daerah sudah lumrah Tunku Bayu ya. Nama asli saya Mudakir, sekarang udah tinggal di Simpang Mamplam Samalanga. Dulu pernah bermukim menimba ilmu agama di pesantren Mudi Masrah Samalanga, sampai sekarang masih menjadi guru Mudi Masjid Raya sama dengan Tunku Helmi. Ya, itu sekilas
tentang profil saya. Adapun SAI itu memang saya sudah ada menimba ilmu yang formal, yaitu di Stenlux Mame, maka ada SAI ujungnya, tapi susah hidup sekali. Nggak ada pangkatnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya memang ini penghormatan yang luar biasa buat pribadi saya, karena sudah lama saya tidak pernah ke sini, kira-kira 15 tahun yang lalu. Maka saya lihat di Rantai Payang ini perubahan infrastruktur luar biasa. Dulu di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada bangunan-bangunan, sekarang udah banyak bangunan. Tapi kalau jalan bagus dulu. Maka heran waktu saya pergi tadi sore, apakah ini betul Rantai Payang atau memang ini jalan menuju ke Penarun? Maka itu nggak apa-apa, yang penting kita harmonis, yang penting kita persatuan, kekompakan, itu yang penting kita terapkan di dalam masyarakat kita. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita pada malam hari ini yang intinya yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita petik daripada memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu perjuangan beliau. Bagaimana beliau membawa Islam, mengajarkan Islam seluruh pelosok dunia. Apakah dengan tenang, suasana yang damai, bahkan tantangan luar biasa, Bapak. Tantangan bukan di kalangan orang lain, bahkan tantangan Rasulullah membawa Islam di kalangan keluarga sendiri. Abu Lahab itu pamannya wali, tapi tantangan Islam, musuh Nabi yang paling besar yaitu Abu Lahab. Maka apabila kita berbuat sesuatu dalam dunia ini, sesuatu yang kebaikan, penuh dengan tantangan. Seperti Rasulullah mengajarkan Islam penuh dengan tantangan. Maka wajarlah kita setiap 12 Rabiul Awal merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Bahkan wajar ditanya tak perai oleh Nabi. Mana wajar buka? Nya pulsi de lagi tabung kuap dia, mihanam jampu hamangat kuap dia. Munapli ya, narbung kala nya gaya anjit. Saya tahu orang di sini memang ada yang orang bukan Aceh tapi sudah lama tinggal di Aceh, pasti bahasa Acehnya sudah tahu, Pak. Paling-paling nggak bisa ngomong. Tapi kalau bercinta bisa ngomong dengan bahasa Aceh, ya. Jadi orang yang kuga buat perai oleh nabinya, tetap layan sabuh dayat sambut mulut yang kemana ilo menyanyian pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Anak pelada juga beli jamun milenial, jamun kamu darat. Masa bah persoalan yang sensitif primitifnya mentotoki kembali. Karena yang penting kita, hikmah kita merayakan Maulid, ada unsur-unsur kebaikan. Ada unsur kebaikan. Saling kenal mengenal, saling silaturahmi. Silaturahminya kan perintah agama. Ta'aruf kan perintah agama. Memberi makan kepada fakir miskin itu kan perintah agama. Tanya watallahi anu demetong takiam tu naurun tayang nekiah mentong rumpamakan telahi sinya tayang.
Tinya pur bahasa Indonesia ini. Watai lahir anak wian. Kan sunat hakikah. Wakan sunat hakikah karena rasa syukur terhadap lahir anak. Padahal anak katanya kalau nanti manfaat ke. Kadang-kadang gara-gara anak katanya hancur agama, gara-gara anak hancur ekonomi, tapi di saat anak terlahir 7 hari sunat kita hakikah. Kenapa? Rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tak bayangkan anaknya di saat dewasa membahagiakan katanya berdoa, baca Yasin, nyan segi ukrawi, di segi duniawi, ibantu katanya ikom pulumo, ibim puiti kemanfaat, wajar tadi hakikat, pakat syukur. Cuma menyadum lahir anak katanya sunat hakikah rasa syukur, malahir Nabi hanya kenikmat katanya. Baiklah katanya lahir Nabi je kenikmat, bansi gom dunia je kenikmat. Bansi kaum alam je kenikmat lahir Nabi. Padahal lahir anak katanya kalau ditepah ke. Gadan si ninja sawit. Si hakikah itu leboh ke buah. Rupanya ada yuk. Kapan curi tawit? Tanya sibuk gede hakikah. Dia ulama, dia abunya, puji cap lo ngomboh ke rumah, ngomboh ke rumah biasa aja. Ngomboh ke rumah Nabi baju. Banyak dia yuk kagak Abu Lahab. Ya. Tapi dah hakikah fakat yang target tanya lahir anak bukan menyusahkan tapi membahagiakan. Apalagi lahir Nabi. Rasa syukur katanya umat karena jamur kalau lahir Nabi dunianya di bawah cengkraman aturan jahiliyah. Yang pegang lah kitab orang jahiliyah punya hawa ke silumau hanasiyah pada kuat. Tapi kibancit hawa kena pegang sate, hawa kena pegang sup, kau le tak apa. Tak apa kau. Hawa ke bohgo, jok bohgo. Kau jadi nak pujerai le mau. Duduk datang Rasul. Watai tu Rasul kena buka bumau. Maka syariat jahiliyah yang kira-kira membahayakan kepada makhluk hidup yang lain nerobah. Anjir likoh tak bukan hawa si binatang ya koh bacut-bacut tapi harus katanya baik mendalimi hewan. Maka koh buat takut. Yang kejadian punya analisa lentuan Rasulullahnya adalah merupakan orang pencetus HAM. Kan bukan orang yang melanggar HAM. Baiklah manusia dilindungi dalam hukum agama. Makhluk hidup yang lain lagi contoh kepegah landa tu terus bak sida ubud kepegah hang bigil he. Sida ubud. Hang bigil he punya anak urusan, punya anak perle. Pitanya apa dah gil he yang kak sabong pumpung dedut. Padahal yang mudaleh kadang-kadang sabong satu semut tapi kita bakar semua semut yang ada sekeliling kita. Padahal kalau kita kaji dengan sufi itu haram karena semua makhluk hidup berhak untuk hidup. Rasulullah tuh bak tingkat makhluk hidup yang lain gak tu kan wajar katanya umat Muhammad rasa syukur tak hari maulud. Dan kepegah hadis dalam kitab Sirus Sarikin. Na urung komen masa kauri mulut kan je kum wazir. Dijawab dalam kitab Sirus Salikin. Anak Islam wazir bak makanan. Karena menyebab makanan kepengah sunat le kitanya tamu kauri boleh warna makanan. Artinya boleh macam-macam makanan. Dengar buka urinang. Tenung kauri be tipu makanan. Boleh puak. Gai kamu nak tukut tu bau deung nah. Okey, rantapnya nak dia handrok nau. Rupanya lei nau. Ngomong. Ya ne. Jadi sunat katanya tamu kauri boleh warna-warna makanan. Watai sira ulama ke pejamai ada orang lain kok le makanan. Ora sira jamai. Ke protes le ulama yang teruknya. Ai gore. Nyai don kaum wazir yang makanan pahala yang pajau dong sira. Berjauh ke ya. Hana islah mubazir pada makanan.
yang kekira mudir makanan, yaitu bak makanan yang urang pegak kauri kasat muriaria tak kauri mulut. Kita bawa rantang ke munasa, bawa kanuri ke munasa untuk perlihatkan pada orang lain. Ada unsur terkabur, ada unsur riya, itu yang mubazir. Walau sedikit tapi mubazir. Kenapa? Karena kita kanuri bukan karena Allah. Tabah dilanya hidangan umlasah ramai-ramai, tapi hana kasat buriaria untuk pejamai fakir miskin, untuk saduni anak yatim, untuk tabjamai urang bukan jamai-jamai yang dro, walau urang kaya. Masalah nyangka perintah agama. Minta agama, sudah buka kauri mulut, tapi makanan, mampi makanan kurang, keanjuran agama, mang kebetulan dengan kauri mulut. Yang kerja ini bukan sesuatu yang dia tanpa dalil, ada referensinya. Walau tidak ada referensi khusus, tapi ada referensi yang umum. Tak sedekah, sedekahnya adalah dapat menolakkan bala. Wataikun sedekah hana meceh uang. Wataikun sedekah hana meceh pek, hana meceh nyawa, hana meceh je, termasuk sedekah yaitu kanduri, sedekah cid. Bahkan yang kupegah dalam hadis, sedekahnya kupegah hana meceh pek. Watan kupegah kelebihan sedekah oleh Rasulullah. Ubena sahabat yang kaya-kaya kau senang kau le pahala sedekah. Rupanya na sahabat yang gasin, hadai ke. Lihat tayang kepada Rasulullah. Ya Rasul, mangat saja kurung kaya kok le pala sedekah, kamu yang munteng paning ke hana pala sedekah. Cuba cara ya Rasulullah. Ngejauh le Rasulullah. Buka sedekahnya pun tujuan ke menyenangkan orang lain. Hai sahabat lu, andai kata bak jalan naduro membahayakan orang yang lelalang, bertanya pinah duro tersebut nyan sedekah. Tawa rumah getanya nak punya istri yang sah, berhubungan suami istri dengan istri yang sah, itu sedekah. Ejek sedekah maya mau tetenya tawa rumahnya, rumah lepas tenang. Nak rumah dia awak tetenya tak kutau baji hijah ngamuk. Nana kutau kena ngabaci kutak kan ah. Kau tenang sedekah ke ji. Awak tak pinah duro bak jalan. Yang semua masyarakat yang lalu lintas dalam tersebut semua senang sedekah. Lehnya kepegah andai kata tanya sapu hana tajak umlasah nak kudu rapat mulut, rapat kampung, tapi pendapat yang gad. Tak kritik yang sehat, yang kritik yang sehat, pendapat yang bagus sedekah. Tajak umlasah tanya dengar rapat mulut, tak pegah tanya saran tabok. Pagi si berayu mulut kalinya. Putra ada begat, rusa ada dia. Budak dia rusa, kau raya pahala. Rusa kau dia, gaya pendapat tak kan? Pahala raya urung pendapat, kau hebat kau pendapat. Oi long hana sapu hana. Pendapat yang bagus pihana, kritik yang sehat pihana, sapu dan. At-tabasumu sedekah, senyum sedekah, senyum. Tapi baik mandum senyum hang nampak kauri. Nanti ke pegah le abadi kelam senyum sedekahnya mulut kalinya kuno kem tak bom letak. Nya nak pura bajau. Nya de gede urang yang hana punya kemampuan, tidak punya harta, hana binatang yang akan disembelih untuk merayakan Maulid, nya dengan senyum. Tapi nampak bagi ci senyum. Nampak kimonya hana tak puak ni gede. Tapi begat nak kem baik tempat ling kimom. Kah Kalimantan ka kem-kem mulut ana. Teman roh bak kem je ke sedekah. Man liu reng kasiannya, bak kem hai ke puna. Nyang mo nya de gedi kem ya nyan rak na peng sa mulut pidan. Hai kem pat na be modal. Kan ha hai. Man dak situasi urang ji. Igop dengan hewo ya puik bo jengkol dengan puik bo sawe kada pun kem. Nyai derek tanya tu tahu. Nyan ban yaitu potensi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kita hidup dalam keadaan miskin, tabasumu sedekah, senyum itu juga bahagian sedekah.
maka kauri mulutnya cukup rayut kelebihan. Maka bapak ibu sekalian, beragu-ragu karena bak perayaan Maulid pulau nak dapat kauri besar-besaran, ada tujuan yang murni, ada keikhlasan kepada Allah, yaitu menyantuni anak yatim, dan termasuk bertanya yaitu tabi makanan ke fakir miskin. Tak jamai urang kampung lain, nyangkan jamai cid, nyangkan sedekah, kan pahala ke bilik Allah. Maka beda komplain ditanya mulut bid'ah nyohana mazhali karena bak kauri mulut ke bersatu. Boh nekalan dina urang Aceh ni kan kocar kecil dina lang kampung gara-gara ibi peng yang satu melia tak kampung urang ada tak kau na ladung kampung na kabijah ya tamadiyah dua baule baklung ideh na daerah melangong kanji dua kau melangong raya le yang kauri mulut pegat dua kau nyan yang baklung yang wadir pakat yang kakak le pegat mulut yang kak pegat kriya isi lumo le kelompok je puak ikut takak yang belah 05 yang kakak le kauri yang anti kauri yang pakat karena hikmah maulid mempersatukan umat. Hikmah maulid untuk menyenangkan fakir miskin, bukan justru sebaliknya bercerai-berai. Man pajan orangnya bersatu kembang kauri urang jamun nyan bak syara ke roraya abe gua roraya gua urau-urau lain kadang-kadang dia tahu syara dak jeo gua jino motau kana tapi hantro na yang ada kadang-kadang ahwate ba'dun hana gejali roraya kamu dang HP dah teme ju adun ke macam-macam pantun ujung minal idin wal faidin man dengan na dak pegak kauri kali dah menjak-jak syarat dengan na getanya dak pegak lagi yang perayaan maulud ka saling kunjung mengunjuk dengan na dak pegak walimah dak pegak pesta syarat nganjuh katro man jana tro mamanya maulud hana le kauri ka hanjek le hana tro le syarat jak biasa ikatan. Maka mim dua bapak-bapak sekalian, cobalah maulidnya merupakanlah aturan syariat dan juga merupakanlah tradisi dan budaya nek tu budaya tak lestarikan. Karena hikmah bak ada perayaan maulid cukup raya. Tapi yang penting katanya bapak ibu sekalian, dalam hal katanya tak kauri maulidnya, yang penting katanya ibadah kepada Allah. Bentuk munawai tanya, ladung kaum ada kauri mulut dak, nyamnya tak pegah kauri mulut bagainya, terlekat peng terturi bek 200 nah, yang bek dapat pakai jamaah, nyamnya tak pakai jamaah kolesterol tu, asam urat, banakan aja, hai cupong latahnya jamaah. Ulang bertanya karena jemaah baru, karena mesti baru Allah ka kolesterol ku. Kolesterol bukan tinggi kai mong belak. Nya punya sah kolesterol, punya gak cek thawit, uncung thawit hana kolesterol. Ya. Ya hana dukwa semelawa. Moya dapat semayang tarawih 20 rakaat cikai kai asa urai ke. Ya, moya dapat kita nyong pukun wiri dapat semayang tasbih nyang kai kolesterol ke. Tapi tim yang agak semula alam lang mulai poh 8 bengah yang getuk rukuk alam lang tupuk ura baru gua hanai bukan yang asal urai ke maka karena hibayang pek maka katanya bapak ibu sekalian yang cara-cara yang negatif lewat katanya tak sambut hari kelahiran Nabi coba robah pola hidup menyabarakan katanya kadang jauh dengan Allah. Karena mereka kadang-kadang tidak mencinta Rasul. Cobalah buat perubahan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bagaimana kita cinta kepada Rasul?
yaitu cinta kepada ajaran Rasulullah, sunnah Rasul kita junjung. Itu termasuk dalam kategori cinta kepada Rasulullah. Dan termasuk kita cinta kepada Rasul, cinta kepada para alim ulama. Karena kata Rasul, barang siapa cinta kepada alim ulama, cinta kepada Rasul. Barang siapa cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Bila orang membenci ulama, benci kepada Rasul. Bila orang membenci kepada Rasul, sama juga membenci kepada Allah. Kalau orang membenci kepada Allah, tempatnya dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian, cobalah. Merokok katanya kadang-kadang hana dah semayang, nyok aja dah semayang. Bengang kauri mulut dah. Bentu asal yang penting kena kauri mulut. Yang kebi siapa orang kiamat? Nya mungkin. Lagi kursi hidayah ada bermasalah dengan hukum dalam dunia. Ayah dah hakim. Kadang-kadang jasa bang tu, tapi yang bermasalah rayu tak. Korupsi kadang rayu tak hanya bantu. Nya menanjit. Menya apabila kita tidak salat, kita tidak tunai zakat, banyak masalah dengan manusia, hasud, dengki, luar biasa kita tidak taubat, Allah Subhanahu wa taala nyoh Nabi semah lewat Rasul. Maka karena membenci sunnah Rasul, maka termasuk bertanya cinta kepada Rasulullah. Yang bertanya ibadat berat, tahan kepada Allah. Oh naurung pegah muzur puada kata semayang kena leda urung pegah karena kadanya anak pegah lampu kun dalam referensi so pegah hadis muzur tanya jamun kadang-kadang balik thon paduk anak tak semayang nyo baru sadar nyo baru tak semayang nyo atas yang kau ikutnya payah kata man data hana kau urung sengaja tinggal kau kata kau pegah lai dalam hadis bila katanya ngepegah dalam tabuh hadis bahawa denyan sahabat Rasulullah sahabat Rasul pernah gua yang mau perang tiba-tiba subah agaknya kat robenan bab bini halu lagi mau dengar gitu. Watai kata tengok kenya mana ada semayang tu bah. Watai hana semayang tu bah gelapur Rasulullah. Ya Rasul saya hana semayang tu bah. Kiban ya Rasul, saya jaga semayang. Nyata cak sabah analisa. Rasulullah ku perintahkan kada semayang subah ba urang yang dengon. Padahal orang tengoknya hana dosa tinggal semayang, tapi tetap ke perintah kata kan tak kiyah kerawat menyadum orang yang tengok padahal hana dosa tinggal semayang tetap perintah kata, apalagi orang yang hana tengok kalau behlong dia kata lagi polisi kita nyaw tajak kudai tajak kudai tajak wawan tu anak teteh nak sadar diri orang baju dugong kau kuat bau muka itu yang lewat gede ya padung boh kue apa anak baju belum anak sengaja oh benar pegah tu nama kau dugong lam babah payah baju anak sengaja dah sengaja payah baju jauh peng dia buahnya padung dugong ini rendah panjang karena rego nak panjang mungkin raya baju mahal jauh peng tu peng kan payah baju padahal anak sengaja baju ingat gerok lam babah letak aku menyadum pajuh dugong hana sengaja tapi payah bayi apalagi kejak rumah sinyan tujuan ke bija aja kena pajuh tu dugong bawa tu ke upuk kena pajuh man hana payah bayi ipegah pak kedai pegah sapah sepanduk bila dugong kaitan malam babah wajib bayi man hana menulis yang sengaja kan tak kena dum camang gerai payah bayi apalagi sengaja ada pajuh menanjit semayang dum urang tengok tapi Rasulullah tu perintah kata semayang apalagi kita hana tengok
Contoh yang lain ke berat. Nyo dah berat le takut nak urang kadang hana berde kias. Lamayan ke berat. Jangan engkau makan akan harta anak yatim. Kamu berat. Jangan engkau makan akan harta anak yatim. Monya dak baju harta anak yatim hukumnya haram. Mudah urang-urangnya ilong tungku hana baju. Wajib ku belah Honda ngempeng anak yatim. Abah hana baju Honda baju miu. Abah hana layak. Tak kaji ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam Al-Quran jangan makan? Karena kebiasaan wali menghabiskan harta anak yatim dengan makan. Walau kita habiskan harta anak yatim bukan dengan sebab makan, dengan kita beli kereta, beli baju, yang penting menghilangkan harta anak yatim dosa, tetap wajib kita ganti, haram. Mudah wali ronyo leu nungku hana upajo. Kumlo lampu sawit ngampai ni yatim. Haru apa walau kan pajo disebut pajo lah Al-Quran karena kebiasaan. Walau ketanya hana ada pajo, tak campang dia belum tahu, tak campang dia belum lampu ngampai ni yatim. Yang maksud menghilangkan, ada nama menghilangkan walau bukan dengan makan, tetap dosa menghabiskan uang atas ni yatim. Itu kata Rasulullah. Berfirmanlah Al-Quran gekelah yang contoh perbandingan nekelah jangan engkau dekatkan berzina. Nyana anak muda orangnya ayatnya salah tafsir berarti tunggu hana gedam berzina ya hanya ku tahu nya payah tahu yang punya juga mangkan tak kia 20 tahun hanjut monya tak bina lu belam hanjut. Contoh hitanya tawa rumah. Geki mak. Kadang hitanya mana kadang-kadang gereda becut. Geki mak. No, nyang kakao ya, nya mak. Be kaputo bo meja yan. Be ta sai kaputo sangenyan bo. Ipike le ngon ya hanje puto pajo sang je. Monya dum puto hanje ba meja kana mungkin ada sesuatu yang spesial. Apalagi pajo. Nyang geken perbandingan. Ahwat dan larang li Allah ba Nabi Allah Adam. Wala takrabah hadis jadata. Hai Nabi Allah Adam kata ke tempat kalam surga. Jangan dekatkan ini apa pohon kayu ini. Hang wi putau. Kepuang wi putau. 20 tahun hanjut. Menyapa jauh lebih elok. Yang kekeun perbandingan. Maka kembali bab mengkan munau. Menyadum urang yang dengar tapi li Allah Taala tetap perintahkan qada. Apalagi ngengkan dengar. Gara-gara bak dajak cek tauhid lezat bak tak semula anak tak semayang leho anak tak semayang ngasa kedua katinggal nya lebih helom sengaja wajib kata muntah khauri di molotok kata hana hanglah aja lagi bersih tanyo nak tamutang bak kedai tamutang beruh kadang-kadang kato sidot ya mudah asyik dengan liang malam pohji itu utang nya utang bayu yang na liang he. Hai tu menanji danyo utang dengan Allah kata semayang lepas le tak kauri di mulut hai tu dah buka hilung sang nak pihak kadzali kamu ada dengan dalam orangnya yo tetap yang katanya bayar utang terhadap Allah bayar utang terhadap manusia tetap wajib. Maka Bapak Ibu sekalian hikmah katanya tak pegat kauri mulut iaitu pegat perubahan. Menyamarakan katanya hana ibadat kepada Allah ibadat. Pakan payah ibadat mi tinggal lontuan ke pegah lam tasawuf. Itanya hetan sibuk hudit lam donya leh perkara. Tapi yang sedar katanya leh perkaranya lain-lain setiami. Yang pertama yaitu harta. Yang kedua keluarga dan teman-teman dan seluruh anak buah. Yang kelima yaitu ilmu dan ibadah. Harta ehna setia nganggetanya mi ehna nyawang dalam tubuh. Di saah getanya nyawang hanalik nyawa sudah berpisah, ajal sudah tiba. Yang namanya harta takkan setia dengan empunya harta. Harta horon mi red kali wari menyana anu agam kaje nak red kana agam
Kadang-kadang gele lepas luak, tanah belang lepas le, kadang-kadang ginau kedai lepas le, mandum-mandum hartanya berpindah tangan di saat detik-detik kematian. Jam 3 malam datang maut, jam 3 malam harta berpindah tangan. Jam 4 pagi datang maut, jam 4 pagi berpindah hak harta kita kepada ahli waris. Menyana anak icau le anak, tapi punya anak-anak agam rek wali. Rek wali mi duri dan dayomi. Sakit hanai wawa. Ikan dalium dia. Ikan dalium kau palu. Leung haja ku wawa yang sawe dengan muhayu bang ku wawa. Ote murah sawe bro ku wawa ada wagu. Je ku wali ya. Nyan wali. Nyan punya anak-anak. Tapi punya anak-anak agam itu kena agam. Dan punya anak-anak mau tak apa? Anak agam dan anak inang dan yang nak tinggal perumah sirau. Di naik jauh oleh perumah seperput. Punya nak kekean itu 4 miliar. 1 miliar ke perumah. Lain harut ke wali. Rumah pulang kadang-kadang yang tak kebah mentang mudah. Nya tak puas lebih. 1 miliar ke kuragam lain. Rumah bersusah payah getanya kadang-kadang tak pegat masa udip. Roh-roh banting tulang peras keringat tak pegat rumahnya kai ragam lain. Bedah getanya suami mutawa tu rumah. Wajan tahu dia je karuah mi, awat dia kerja karuah malam Jumaat, dia jengok tu dia klik bar rumah. Ai isteri lo rumah yang kai hai rumah yang long pegat. Harta benda yang kau miliki, harta benda peras keringat banting tulang jamun lo susah payah. Ka kirimlah doa ke long hai perumah, naya perumon. Banta atu ranjang ka agam lain misal lain. Ranjang dia blo kadang-kadang gede Humaidan, tapi baranjangan ka le ragam lain. Wata dah jengu tanya ka je ka arwah tu ko icah tu. Long icah mulainya. Ya mbak ijah tu ya bantawa tanya malam Jumaat kita pulang ke rumah untuk melihat istri kita yang di rumah. Alangkah sedihnya ranjang yang usah payah kita beli tapi tidak ditiru oleh orang lain. Banta jingo itanya kagum dulu kami saya lain ya nyanggot nak wi dah ku mak banda buat kerja ke burung tu. Ditanya ke batas, ditanya di luar rumah. Tidak berdaya. Yang namanya harta takkan setia kepada kita. Setia harta untuk kita kalau nyawa masih ada dalam badan. Kalau nyawa tidak ada lagi dalam badan, yang namanya harta berpindah hak. Ana le dia putar. Gajah punya tegedi nahana rumah pantang dari bacutnya berhati-hati ni. Oh barakening ihana ajaran go. Baiklah kam meninggal kita nyok tengah mata udip ikut SMS lain. Itanya ide lampu tawe kero rumah iwe agak kero. Itanya hana berdaya. Itu yang pertama. Yang kedua, setia untuk kita. Sampai ke mana? Sampai mengantar kita pada liang lahat. Siapa mereka? Itulah anak, istri, keluarga, karyawan, karyawati kalau kita memang seorang toki. Hana seorang istri ya lop lauru anak. Walau di rumah katanya masa hidup pernah berkata, "Bang, aku sangat setia sama abang sampai hidup semati." Nya hotel mentil kau ai tayudang tayuluk dia hai tim. Atau nu diteh juga nu kuhuruk dua boh. Taboh kelakoi taboh keji ai tim. Nya ikun ku bang aku hidup semati dengan kau. Kau punya golom je kelakau ai. Nya kaje ponena. Hana mungkin seorang anak menemani ayahnya di dalam lahat. Tidak mungkin istrinya menemani suaminya di liang lahat. Mereka akan pulang ke rumah. Tinggal kita sendirian dalam liang lahat. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita.
Awal-awal pertanyaan, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir Rabbuka kalau dalam dunia kita tidak menyembah Allah? Yang terakhir apa yang ditanya oleh malaikat? Man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Tidak bisa kita jawab muslimin dan muslimat kalau dalam dunia kita bertengkar dengan tetangga, kalau kocar-kacir dalam masyarakat, kalau bikin riuh dalam negara, tidak bersatu dalam masyarakat, mereka raceh tukang pelejeh dalam masyarakat, tukang kritik-kritik urang dalam masyarakat. Asal gaknya menyagok mendung galak, menyatu baik gak mendung masih, nyamameh itu baik kan. Nya hana pikir man ikhwanuka bisa menjawab muslimin dan muslimat. Pakat karena menyangkut karu dalam masyarakat. Jadi tanya menghadapi persoalan lang kubur. Padahal kita orang kaya, padahal kita punya keluarga yang luar biasa. Kadang-kadang masalah dunia kita jabatan yang strategis, tapi saat kita meninggal sendiri yang menghadapi segala percobaan, menghadapi segala mungkar nakir, apa yang kita tanya sendiri. Tiada teman yang setia. Harta menjadi bekal untuk orang hidup. Punya anak, punya istri yang cantik, mereka mengantar kita sekedar di atas kubur. Bah dia kubur kita nyawa balam posomi pada kebun yang tidak ada berharga. Tablo lampu kita nyawa ayah, kita nyawa mak. Tablo lampu sekarang-kadang semeter terus 5 juta. Watai semiyu kita nyawa kembali 5 meter sejutanya, sejuta 5 meternya. Semeter 5 juta. Hoi semiyu lampu soh yang hanayu. Baik semiyu lam detri siapa ngemruai na. Yang kinan tidak utokinya nyetoke sawit. Watai ku pegah masaudik. Saya banyak sawit. Per hektar dapat sawit 6 hektar 600 kilo. Saya milioner. Watai semiyu milionernya lampu jerai deh. Nayung tidak ada harga harta. Nayung anak, nayung promo, dia ada harga. Wadah gedanya sudah dibungkus dengan kain gafan, sudah masuk dalam liang lahat. Harta takkan berharga. Jabatan tidak ada fungsi. Kekuatan militernya, kekuatan otoriternya tidak berfungsi. Kenapa? Kita sudah menjadi bangkai paling hina, maka kita ditanam oleh manusia semuanya. Kita dalam liang lahat, tak ada berguna. Harta dan keturunan keluarga setia sampai mengantar kita liang lahat. Teman yang paling setia yang ketiga, yang paling setia mendampingi kita sampai ke liang lahat, itulah ilmu dan ibadah. Sedekah kita ditemani sampai ke liang lahat. Hari bangkit mereka akan hadir ibadah, membantu kita dari cengkraman para malaikat Munkar Nakir. Datang sedekah, datang ilmu yang pernah kita tuntut, walau 1 menit, walau 1 jam. Tapi harta yang kita cari berjam-jam, bahkan kita habiskan waktu seumur hidup kita mencari harta, tapi tidak bisa membantu kita saat kita dalam liang lahat. Siapa yang membantu kita? Ilmu dan ibadah. Sawit hanale moto jungkai kamu jungkai kerawai fortune fajero support itu yang kau support ini hanale fortune tinggal untuk istri, fajero support tinggal untuk keluarga. Coba dah bayangkan lu begah guna motor kalang kau dah behrining tinggal ke rumah. Super kalain tinggal dia tahu tayang. Super kalain pak. Itanya 3 go telewak pak jerak kita kadang-kadang trend le fortune nya kita nyo koica dijit. Sangkira tak cabut sim lah hanya dak pegot le tak cabut. Manho dan ubah lanjaran. Tidak berguna. Maka teman yang paling setia yang selalu mendampingi kita, itulah ilmu dan ibadah, lain tidak ada. Promo hana sedia, anu hana sedia. Paling-paling kadang anu disah kita mati
di saat meninggal. Mungkin istri kita menangis, anak kita menangis. Tapi walau kai klik lepas raya tak pakat luk lauruh hejib. Yang kakak klik lepas raya. Oh kalau pakat enggak mau aku mati dengan dia lagi. Karena dia tidak berfungsi untukku. Baiklah kau berumur lah kau orangnya hamai ulek. Mantau deh mana hamai ulek. Kau le balong ide bu, bapak ipasah lah kau itu. Dia tanya aku pun pasah bu. Kau cukup ganteng tu lah kau panai na anak pahli. Mam bawa ada yang puan apa kampung gerawai. Puan apa? Pokoknya itu puan apa ni? Kalau terus Singapura kamu bab dah kita. Mang kata bui surat patah gede. Kaku nalako dengan duduk kata surat patah. Padahal sudah jelaskan dalam kitab. Baru jid pasah punya sebab. Tahu sebab tak cukup nafkah. Ada suatu persoalan yang sangat sensitif. Nyan pipon ke bang? Pon masa ni tu baru masa kadang-kadang hotel oh kan apa? Pelat anak pahli. Nyan rumput berak begah asli pura. Nyan ni je pasang. Tu mam yang kan cucau-cucau tu pun pasang lah. Dan yang pada mamu lindo ni jumpa tengok naik pasang. Naik kurung-puluh tunggu oh puluh. Kerana perih je kumain macam kuih lain ku pun nak patah. Nyanpan hari ini sedia seorang istri terhadap suami. Masih hidup suami. Tapi na yang patah. Ini jina orangnya tulis dalam kitab ni. Menulis kitab. Tanda bahagia manusia dalam dunia ini termasuk harmoni keluarga. Harmoni keluarga. Masa itanya ada pegada. Long ko kaya aku. Nyang sawe penarun atas long menduk. Mulai inau sampai tuh dah kengon dah kengan. Kok senang ngah harta. Lenyan motor lepas le. Anak buah lepas ramai. Kok tenang tu. Nyan ngah harta tenang. Watai gua rumah itu nak ilmu rumah ke. Itu nak ilmu rumah itu biasa nak. Nak arti sawe sampai tiup dah kengon. Nak arti yang buah lepas ramai tu huruf tu tawa rumah itu nak lep rumah caci maki luar biasa. Mulai bunga itu nak sampai sepoi biu tiga. Cak kiu lengan. Nya tidak ada harga. Mutiara gedanya keluarga, kebahagiaan gedanya keluarga bau rinang pada istri. Jadi payah minta rumah yang god. Kalau tak yang bau urangnya kau konom kau ngai nangnya nam cami punya macam mana jadi hero gula ada dengar rot ni uragam kalau puluh thong kai gula kuah gula mah dia ai pe leu inang ni kerja punya ro mempok lako kia gula nya nan tabah-tabah begal nya lebu hana mempok drip darah itanya kadang-kadang cukup tinggi tu wajah si kameng gula purto dua goi dia nak terima tengok hidang gula. Harupah pada. Yang kerja kitanya urinang. Ahwat dewa lako kang kubegah ki sambut, pak ki sambut mi babarot. Cam gua perumah lako tim igli. Bandai oman tua milung ka gua ngatria palang. Tak putu undai tanya tak kusuk tabak nyang unang giu lagi tak tabak ke dilang kama tak semana aku minta tim semana tak boh san sampung agleo beo ke lagi pejampuh ka 7 ton pakai oh hai o bede lo nunggu lu pegah lang kitab gepegah lang kitab idanya nama cara khadim suami. Gayung khadim suami gayung terus mesti andai kata suami kitanya begah nak purai karap, nak cemekam, yang begah gayung punya ngelidah. Naik kurungku yang cemekam dak punya ke anak khadim suami. Tuan Fatimah, ahwate gua senali lang tabah peperangan. Sayyidina Ali berlumur dengan segala debu-debu dan tanah-tanah. Kudo Sayyidina Ali, gua rumah menumpuk dengan Fatimah, geklik Fatimah. On, geklik.
Pakai kita yang engkalan drone Sina Ali cukup berat kam labo. Gecok boh langgoi Tuan Fatimah yang cukup mayang gecok gelap tu tapak Sina Ali gedung Sina Ali gleh le hok pak tapak ni. Ngampur gelap ngan boh langgoi. Itanya urinang beleng ngomong langgoi ngeja bro hai tu pula. Ngai uragam na dong ho iklim waking lok lang katho gede nya uragam di tengah ngon. Yang kerja nu ulang buku nak analisa nya kom boleh lang kitab. Yang kerja punya uragam murah, ngumpak rumah pula lebih murah. Nya nak rupak malo je mengkon. Musib dah dah baru lah kampungnya mau kelutung. Arok dia ai terus ngerau nya. Nya ngumpak lah kau pi lucu. Hai saya Allah kita kirim jodoh kau. Monya murah roh lah kau tetap ngumpak rumah kumai kau. Lam bro. Kan sampo bro ke saya bro de ngokrong dengan anak 12 lam bro yan nyam bang dai urang gatin ka nyam wa urang kudo kibancit necis maka ikut katanya Rasulullah ke rumah di kudung rawa andong karu andong mana pernah ansyah gaya dia ke Maryah Qibtiyah idanya mbelai kurang tatamah sabah dengan Tuhan tatamah itu ya tercapai berjiwa banda peganya ibu hai panena pak kuat baba tawe gede kola timpang kau tatamah sabah tu dia toki tawe hutang bihanglah tatamah hutangnya je dina namu ke hai 670 nyampe anjut oh kapulan pulen kepala no bibi palai tu tanya yang kahwin duanya minta malamnya baik tak bukan baik dengar asli tak pura-pura dengar lalu empat ke beci tapi Rasulullah si kurang dah rumah tapi harmonis padahal Rasulullah seorang miskin semenjak kecil beliau anak yatim tapi keluarga sangat harmonis. Antang baru tadi boleh buat ke rumah awak dah kepada motivate ke rumah bamiang ke tapi ke rumahku surga aku tanya tak lah masih seprimbe you membelah yudah dah tak budak bunga rumahku neraka aku wan neraka tu terus tupuk kenang duk bau rinang tak tahu rumah babarak ka jantungan tu nyapui terapalih pokoknya yang kerja uragam nak wo rumah bak kedai kerau yang kerja punya uragam ni bak kedai pulang malam yang sang kenang duk rumah tapi yang jauh rendah yang uragam yang dok mayang bak kedai mulai bengah po sama malam yang gua kepres dengot mam nyaurun dengot toek demunak dengot kan yang kerja bapak ibu sekalian yang penting dalam rumah tangga harmonisnya ritual obat tanda bahagia dalam keluarga adalah harmonis luah thai tanya gled nyata tapi logika andai kata mesti tanya nama to cukup mewah alfa dai yum kadang-kadang sabo en merdu maen bo em tengok sabo en lebih yum alfa ya tapi pada pakil alfa mi kai luar rumah le nagle di luar rumah nak kubur di luar rumah yang tamang dalam rumah seolah kawat warna ibu lah yang lepas ngetem kawin kawin tunggu ragam ko digi-digi le yang hai dok tunggu ngang kekayaan mudah gedanya urinang orangnya nak digedi kadang-kadang tengah malam ilhak lambung tu ilhak lambung saurut lah kawat tu naik urut le sawit tu baik le kerot watai ilhak lambung urinang naik cupik le fortun anak so ya cupik uragam dia dah bangai-bangai uragam manfaat urinang yang kebaik ni pakai-pakai nanggap you kungan kutukang urut dari malam mungkin mila kongon baju nampak basum dan bulu wabih cap lam dalam 3 minggu pun gaji ya lain jika nak preh nak pakah kan tidak maka gedanya mak keluarganya itu bukan kesenangan ngan puas senang Rasulullah dengan bertobat
Kiban ke pegah salah istri Rasulullah Siti Khadijah. Kiban cinta ke Rasulullah. Nyan wena harta Khadijah kawih demi perjuangan Rasulullah, perjuangan agama. Mbak tabahura Khadijah bukan pernah gekli Khadijah. Oh Rasulullah katanya kepo Khadijah negeri po susahnya peng kalau pabeh hiluk. Gejauh le tuan Khadijah. Ya Rasul, long klinya ya Rasul kan kana long hade hatan pabeh hirauna. Tapi ya Rasul saya nangis karena long hana boleh lonjuk kepada Rasul karena harta kabeh. Fikir Rasul fikir hade kadang harta kabeh baklok. Lain tak dengan Khadijah jinau. Rumah katanya ada dawa ikli mirah mata ikli. Datanya keputa ikli, wan ikli muh kan coy rawan. Jera ada dawa. Rumah nak tengok je lah mejamun kana mohole. Buat kuda tedak ku fikir mental lamari banyak badrawan. Bayu ada lu. Mayan bayu nutron ni nau. Kai tengok tahu tu fikir katua muh jamun rumah tak dengar ni. Nyan Khadijah katanya. Cái umur agam puluh kai sedai ke. Pandai ubat di rumah. Maka Bapak Ibu sekalian, cobalah gedaya teladan Rasulullah. Karakter Rasulullah bagaimana menyikapi segala persoalan bangsa dengan penuh kepala dingin kesabaran. Bagaimana Rasulullah menangani persoalan keluarga penuh dengan kesabaran. Padahal beliau hidup dalam keluarga yang sangat sederhana, tapi keluarga tidak pernah berantakan. Bahkan pernah mengatakan surgaku, rumahku surga bagiku. Artinya kebahagiaan bukan karena harta, kebahagiaan bukan karena jabatan, kebahagiaan bukan karena kitanya power dan kemewahan, tapi kebahagiaan suami yang taat kepada Allah, suami yang berkarakter pribadi Rasulullah. Bukti Rasulullah berhasil iaitu melindungi keluarga. Dah pegah. Dah nak orang pegah panena nya gasin tak puakan. Dah nak pegah mana nya lah ko gasin tak puakan. Karena kepo dah kaya suami yang hebat. Kalau tidak ibadah kepada Allah tidak gunanya. Biasanya kalau suami yang taat kepada Allah sayang kepada istri. Ini kadang suami yang hidup glamor, suami yang kadang-kadang banyak mengisi sabu-sabu narkoba, berantakan kadang-kadang keluarga. Pakat karena jauh terhadap Allah. Maka kita contohkan pribadi perilaku karakter Rasulullah, sabar, pemurah. Nabi yang nak bunga. Hai pernah duk sur ipreh Nabi Barat gekele duk sur. Ya Muhammad, siapa yang menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Ya? Allah Subhanahu wa taala kata Rasul, bagene tak mau rek pedih. Gecok pedang Rasulullah gekut. Duk sur. Siapa akan menyelamatkan pedang ini daripada kamu ini? Pedangku ini siapa menyelamatkan kamu? Gejauh le dusur drawan karena gelam beriman. Tapi Rasulullah nak geda. Munya gedanya oleh ngan kue datek. Nabi pun air udah baba. Dari rumah menuju masjid 7 hari diludahin air mulut kepada Rasulullah. Johro genah ke ibabah, genah ijuan, genah ipugat. Nyan sagamnya saya kamalan kai puga genah aji untuk nak bahan baku kurau ke Rasulullah. Pai buat dengar oleh Rasulullah. 7 bunga hanya tapi nak oleh kaya irudah genah wadah ke. Uro kelapan hanale ke jengu jong ke hanale ke oleh bunga yo. Muta yang bau urun hanale ke teke. Ngejak oleh Rasulullah ke yang mumpah. Watai kala le anak mudanya Nazaran yang iwa rudah Abu Lahab agaknya kalau ngejak roh keramtiku. Tapi yang pertama yang kunjung long sakit Rasulullah menyemna Rasulullah pogo akai kita mong Islam pakot sabar. Yang kerja jadi pimpin harus sabar, jadi orang tua harus sabar,
Jadi suami harus sabar. Baik tanya lako bagah muti. Bacut kadang-kadang hidup berumah kakli. Kai mengamuk. Long tinggal long nyong lu bagah masa ceh upah ngapah cerita. Kerja mana biok. Long ni kasih awai cici. Jadi bagah ide. Nak sirawan muda. Iji asai wa rumah sampai hidup berumah. Asai kai wa rumah ka masalah. Hidup le rumah cek kilangan. Jadilah teji. Hai kuduli kaya. Oh kuteh nak gerawai. Nyom bagian kon Kuala Lumpur kedih bak Sina Umar. Sang Sina Umar nak terusi duduk dengan ni keluarga Lumruk Akai. Mudah mengejar dia. Gejak baru rumah Sina Umar. Wadah terus kedih bak rumah Sina Umar. Mengekalan duduk rumah Sina Umar cukup berat ke panjang lidah ke kerun ke Sina Umar. Nyata ni mudahnya yang gerak-gerak. Rupanya berat ini Allah mbak drok lah kau. Bro inang drok mana lagi nyong dah mahlum kaya. Bro inang drok kita nak drok. Paling habis lendeh 3 kilo kaya tang 2 ton. Ya nyai ku ke. Udah hana mudahnya nyong kan kena dak pegahai. Berai kaya lo mudah dak ot. Mudah gua. Wadah ka gua nyan. Mugu le Sina Umar bak celah-celah kaya. Jinga puan mudahnya lejak kaya wau. Nói lệ buka mana Amir Mukminin tipi urau anau te ko rumah sabe dok di rumah putih kalau bak kudu nyong kalau te putih tapi yang kudule marencana ajak badon hai Amir Mukminin ya adu nasi rumah long bro akai mantroh kono kalau ni ro bi bradron lam buku buka hai ma bradron lam de kalau bro atara kana lagi no. Mana ka dengar abeh ku dengar puno. Awai long tamang begitu ke nak ro lemi ro awai long rumah go terang ku dengar. Ka kalung rahsia pribadi ka mau lah nak ke menan. Moka ilong wada ke nak lemi gedok lemi nak ku soot hai hana ni duk ke ro nak ka duk puan muda. Doi lainnya ku gah konsep be bengeh geli. Nak ka duk puan rinang kuat demuna. Nya bani cho kurina nya ga kudu kurina kana bahai ngai lo. Yang ku hai ti ko ka kudu bugai ku ding bocor rahasia warga. Lokun le Sina Umar. Hai ana muda hai. Nyan tagun bu nya hana wajib atu hurina, atu sawaji atu suami. Rah wajib atu ragam. Puma manang wajib atu ragam. Magun wajib ragam, uronyo bod yang wajib atu ragam, iku boleh urina. Irah wajah gedanya, itagun buah gedanya, ikesah wajah gedanya, ipu infah gedanya, ipu mom tu suan gedanya lok. Nyen kahana gaji, mana awateh hana gaji itu nak digar waga, tangga aja ungkah maguwat. Mana anak berpura kan? Nuwa itu nak lam tangga aja ungkah kumusau. Itu nak lam nyen tangga aja ungkah kuping tuannya. Gede. Bahkan urinang sehingga kuat demuna. Karena hek datat. Atas yang wajib bubak tanya kai buiji. Nyati ni mudahnya nyong kepah dak konsep baru ka kumpul. Budah muiwo tu ni mudahnya kasih bahannya Amir Mukminin nyo ka terang. Nyangku mek bacu itu nak ka bunge. Cukup hek urinang bai magut. Cukup hek urinang bapukeun bai ra bajai. Cukup hek urinang kumuk kukai kuping tu suan ke nyawa. Yang wajib dia nyawa baik mengelak nyate ni mudahnya miwo de baik wo kalau entuh rumah baru barat ka kenang terapali hilau baca kudur ya pegah bak kecil gak pegah bak Sina Umar yo nya pi hanje pegah ka kenang panjang lok nyate ni mudahnya bahan kasih bak Sina Umar idu apa sago detina nyan drone agam ngon drone agam today go tulah kum kowe ngan ro idu tu hing ro nyati nang udah kadena aju engko magun na aku jauh idena lelo nyan engko pukeng ko semura kadena aju yang penting sinya ka bimam laju engko yang kerja idanya urina idanya suami disah kena dicamaki oleh isteri kita yang ko magun. Yang untuk malam itu nak nawanya nangga nyong koh magun berapa.
Sehingga bunga yang kau masuk baca. Yang penting baca agle, yang penting mutro tak baca, yang penting anak nan topin itu aglah, yang mengadu. Nyo konsep Rasulullah bukan konsep Sina Umar. Maka Sina Umar seagaknya demikian. Beliau tidak marah. Di Bandung ku datang ni bunga. Nah konsep bangku naubat baju tapi mun dengar. Ana payah buat putih gede. Maklum naubat tapi mun ku buat. Ku pegang munya sira urang kuat bunga. Munya dengar bunga. Karena bunga nyan ku pegahkan ku khai tamo setan. Tamo setan. Munya urang bunga tengah gedang duduk aju. Sedron urinang bunga tengah nedang mak magun yang puak lakonyo ka geblo tayu blong kod dud. Tayu blo tu re apa geblo pada ud. Kai cahnya nyan du aju. Nyan ngan taduk pematang bunga ya gede aju. Langkah tu kahana magun tai muteng bugadah bunga le. Ko man tengah magun tengah bunga. Berpindah posisi. Ya. Nyan punya apabila han gadah bungeh dengan tae ya tung semayang. Maka karena bungeh dari setan gua dari apui, maka tak boleh apu ngai urang bungeh tung semayang. Maka drone ote bungeh nyan ja umon ya tung semayang aju. Ka ku tung semayang dong ku hang ada gado. Makem rai ku. Nyam berarti nyam marah dekat tingginya. Yang kibat gaya kun auzubillah min syaitan rajim belu. Auzubillah min syaitan rajim, auzubillah bugado. Ngan ku kunyan dongkung dama-dama aja. Nya berarti juara berdahan bungeh daun. Nya kahana ubat, nya gayu bayang. Gayu bayang ku pegahi kedan nyawa. Karena urang yang paling berohi dalam dunia urang bungeh. Ku pegahi di lang kita tu. Oh, urang bungeh higa nya lagi asep mo. Nyang gibayang nya hote bungeh nyang nubayang juhi long ronyo ka bungeh nahi ke te pungo nyan dak laga tha putih kuning lagi carul kan tetak hi te pungo han bedeh balong hi te pungo hote bungeh nudang hote bungeh bapna cermen tiga hote nan tenak rumah nan keliling na cermen tiga oh widhi rok ragura atau ni putu bana nekeun baneunya hote ayah bungeh ka putu ta apa kuna hote anak bungeh kuli nya bihi te pungo paling urahi urung bungeh kaya urinang menyadari dah tapi hote bungeh haib dau bi ya maka Bapak Ibu sekalian cobalah kita perilaku yaitu karakter pribadi Rasulullah kita teladankan bila gedanya dah terapkan kehidupan pribadi Rasulullah nya dimanapun kita akan bahagia. Gedanya dalam kampung cok karakter Rasulullah. Rasulullah hana bunga. Gene ho irudah hana bunga. Idanya irudah geroi babah ka bunga gedanya. Irudah gelong babah kada geroi. Ka kuno babah hai irudah mah. Nyenggi idanya bagah tersinggung. Rasulullah cukup dermawan. Rasulullah cukup sosial. Rasulullah pun cinta seluruh manusia. Maka katanya Bapak Ibu sekalian, cobalah katanya lewat tarikan Maulid cocok karakter Rasulullah, ladar Rasulullah selali ini. Ngan urinang tu bugat. Di urinang pun berkompak dengan suami. Oh punya urinang nusyut, gepegah deh naleh perkara. Punya urinang nusyut, contoh nusyut urinang keluar rumah suami tanpa izin suami nusyut. Nyan biu pingat buka. Leh tak pingat, mandang nusyut. Nyan biu pisah ranjang. Leh tak pisah ranjang, mandang cin nusyut. Nyan biu boh, tapi boh bek sampai payak nama. Nyan lah dong ku pingat dong ku bek nusyut. Giban kan boh ku bentung leu yuk. Yang kon pingan ya ilanya ya nyan ban ku idanya punya solusi yang kecil agama je pahurina tapi kan membahayakan baik tanya baca kejut ni kakli wa ayah pegang ku ko ngompu ko ngale kai tanya payah adopsi payah perintah ada perintah lagi tidak baik kah nya punya suami poh kejut ni baju ngoong dah kli
nya mudah tu rinang jak gedeh kadang-kadang ubli ya re ada adung cetok le dia cetok le kemuter hang sakit nyo tanggap ju dek juti la ko dia ke tanggap ju kena kemuter langli. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kesimpulan yang kita petik pada malam yang berbahagia ini, cobalah lewat kita rayakan Maulid, kita terapkan kehidupan pribadi Rasulullah, baik dalam beribadah Rasulullah, baik dalam berekonomi Rasulullah, dalam berpolitik Rasulullah, semuanya lini kehidupan Rasulullah menjadi ibadah. Kendonya donya kan bakle, tapi donyanya hana ketergantungan. Baik danya mana saya tahu urung kaya kada pegah mendonya. Anak ikin kuli abu ayat, kok kaya kamu donya ada. Munya nadonya harta dan kekayaan katanya tujuan ke agama, nyang kendonya. Kepu mau urang gasin. Tapi faktor kemiskinan kadang tinggal ibadah. Urang kadang-kadang gemumu cukup luah tapi hendak tinggal semayang. Ge prahalimu kadang-kadang 20 bawah tapi hendak tinggal azhar. Itanya kadang-kadang sabo ite pelati dah belara, ngrip-ngrip dah semayang. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk dalam tausiah saya mungkin kita padai dulu. Kita petik kesimpulan. Lewat kita rayakan Maulid, cobalah kita betul-betul dalam kehidupan masyarakat kita harus panutan terhadap Rasulullah. Dalam rumah tangga dengan kesabaran, yang membahagiakan keluarga bukan jabatan, yang membahagiakan istri bukan harta yang banyak dan kemewahan hidup, tapi membahagiakan keluarga lah sabar dan kita, yaitu bekal kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan bukan jaminan kebahagiaan, tapi ibadah itu yang bahagia kita dalam dunia, juga bahagia kita dalam kubur, juga bahagia kita di alam akhirat. Teman kita tiga, tapi yang paling setia yaitu ilmu dan ibadah. Teman kita dengan harta, setia dia sampai nyawa dalam tubuh. Bisa nyawa sudah hilang, nyawa sudah melayang, maut dah datang, harta takkan setia dengan kita. Sanak keluarga, istri, karyawan dan karyawati, paling setia mereka mengantarkan jenazah kita di liang lahat. Tapi mereka bukan teman dalam alam kubur, tapi yang jadi teman yang setia abadi itulah ibadah. Maka ibu sekalian, bapak sekalian dalam dunia ini, cobalah seumur hidup kita habiskan waktu kita untuk berbuat ibadah, karena ini menjadi teman selama-lamanya. Jangan habis waktu untuk anak, jangan habis waktu untuk istri dan suami, tetapi bukan teman yang abadi. Teman abadi itu ilmu, teman abadi itu ibadah. Coba habiskan waktu seumur hidup kita untuk menimba ilmu agama dan untuk beribadah, itu yang bermanfaat. Mungkin hanya di sini yang saya sampaikan sebagai intisari, dan di mana kekurangan mungkin saya minta maaf, baik dalam cara berbicara atau dalam berbahasa mungkin kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin seperti yang dibilang oleh protokol tadi, kita lanjutkan sambil saya istirahat sejenak, yaitu atau kita beri, mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan. Boleh bertanya bagaimana mekanisme, mungkin akan ditanyakan langsung lewat mikrofon. Siapa yang bertanya boleh bertanya langsung. Mungkin satu season kita jawab 3 pertanyaan. Pertanyaan boleh secara langsung ataupun melalui layanan WA 085297285182. Masuk pertanyaan kembali. Ya. Satu pertanyaan masuk. Ya. Seorang istri membangun sholat subuh berkali-kali. Ya. Bahkan berbulan-bulan tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian malah dia mengatakan saya tidak mau sholat. Nanti dia dosa suami sendiri. Dia dosa suami. Yang siapa enggak ada salat? Istrinya. Seorang istri membangun sholat subuh berkali-kali. Kemudian
si istri tidak mau salat. Dia katakan lagi, biar bikin dosa itu suaminya. Itu gini pertanyaannya, istri membangunkan suami, ya. Suami bangunkan istri, istri tidak mau bangun. Jadi si istri berkata, saya tidak mau salat, biar nanti dosa saya suaminya tanggung. Karena ini pertanyaannya kita ulangi biar tahu semua. Istri nggak mau bangun subuh, terus si suami membangunin istrinya, tapi tetap dia nggak mau bangun. Bahkan dia bilang biar dosa suaminya sendiri. Itu semuanya dosa. Dosa istri karena nggak salat. Karena salat itu bukan kelompok, diwajibkan setiap individu. Istri juga diwajibkan salat, suami juga diwajibkan salat. Cuma dosa suami karena dia peran tanggung jawab. Tiap-tiap kamu mimpin, dia pimpin, kaitannya apa kau pimpin? Termasuk suami akan ditanya soal istri nggak salat. Maka kita suami wajib membangunkan istri untuk salat subuh, bukan subuh aja, juga salat asar. Bentuk nak sembahyang asar, jadi ikhlas dapat tanya sebab subuh yang tak puas nyanyi wajib kita bangunkan dengan bermacam cara. Bila ada dengan cara yang lembut nggak mau bangun, dengan cara yang lebih lembut lagi. Pokoknya istri kita mesti bangun. Ya, kan? Dosa. Seorang suami bila membiarkan seorang istri nggak mau salat, atau membiarkan suami istrinya nggak pakai jilbab. Perumah wewe gerah naik pakai jilbab, so dosa. Lako, mam perumah pun ada dosa. Dosa cik kan naik buka, bentuk kai puak lako mendum, yang kau utang. Ke ahli utangnya, alah di gede mendum lako. Kajarah ada yang tetap punya peran masing-masing dosa. Istri dosa karena nggak mau salat, suami juga dosa bila istri nggak mau dibangunin oleh suami. Itu jawabannya. Ya, Kiban, Punalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia abadi dan seluruh warga Bandung. Mungkin ini lagi para Rasul menyangkut tentang masalah khusyuk. Dan ini merupakan terjadi dalam peranan kehidupan saya. Mungkin disebabkan dengan maksimalnya penghasilan yang kita dapatkan. Bercerita masalah khusyuk, misi di dalam posisi kegiatan kerja kami. Lu pegang dulu PNS, lu PNS. Andai kata kesempatan kerja tersebut bagi seorang istri kita berikan, apakah kamu suaminya naik jauh kepada Dayus, naik jauh kepada Dayus, atau ketika istri ada yang terjadi tidak diizinkan, apakah dia tetap kerja akan diibat isu? Mohon penjelasan dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya, kita seorang suami membiarkan istri untuk bekerja. Apakah dalam kategori dayus? Ini harus ngerti makna dayus. Dayus maknanya membiarkan istri, anak dalam dosa. Itu dayus. Itu dayus orang tua terhadap anak, dayus suami terhadap istri. Menurut saya, kalau istri kita seorang ASN atau kepegawaian, itu memang mencari uang yang halal, bukan dengan yang haram. Itu nggak boleh kita melarang, membiarkan dia bekerja, yang penting dia tidak perlu ada haram. Itu bukan dayus namanya. Karena mungkin tujuan dia baik juga untuk memberi nafkah untuk anak, kadang-kadang menyedekahkan untuk kita suami, ya. Tapi punya kepegang ide dalam satu bab yang lain. Orang ini memang harus berpergian dengan sendirian tanpa dampingi oleh mahram atau suami. Bila seorang istri kadang-kadang kerja di luar kota, berjauhan dengan tempat tinggal, haram musafir dengan sendirinya. Maka
kita yang suami ini bagaimana supaya istri kita tidak haram? Karena haram seorang perempuan pergi tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya. Kita jemput, kita antar, maka pihak pegawainya kena ibi uang antar ke kau kan, uang RBT ke lebih home. Nak RBT le kau rupanya itu bocor siapa macam? Nanti puak kena kau yang ibu kurang kan? Dan jadi kalau demo karena uang menteri yang mertua dibeli, nyen pemerintah adil, mana naik pergunakan? Maka yang haramnya seorang istri kadang-kadang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah di tempat kerjanya. Itu bukan urusan kita, juga urusan memimpin mereka. Tapi kita tidak membiarkan pada yang haram, membiarkan pada yang halal, mencari nafkah yang halal. Itu enggak apa-apa. Itu bukan dayus namanya. Tapi yang dayus membiarkan istri kita berbuat yang haram. Kadang-kadang kita tahu istri kita selingkuh, alah kita biarkan aja lah, karena kita juga selingkuh. Sama-sama juga tidak bocor rahasia perusahaan. Itu yang haram. Biar kita punya selingkuh, tapi enggak boleh membiarkan istri kita selingkuh. Ya, bedanya hendak juta, hai kuat ham jirau pina. Yang kayu mau HP je dia boleh saya pakai perintah HP dia nyawa. Dia uragang saya kagak malang ke pasal HP lang uji. Baik radia dia malam. Ya? Itu enggak boleh. Ya? Tapi kalau memang membiarkan istri kita untuk belajar ilmu agama, ya, untuk mencari nafkah yang halal, itu boleh, enggak dayus. Yang haram seorang istri keluar nibak rumah suami tanpa izin kita, walau di tempat kita sendiri. Misalnya seorang istri pergi nibak rumah kita, walau di balatnya, desanya, enggak boleh. Misalnya istri mau beli bunang atau mau beli oleh-oleh di kios di desanya, harus minta izin sama suami. Bang, saya mau pergi, ya izin kemana? Ke kios itu. Harus minta izin. Kalau di luar balat, izin dan tanpa izin tetap haram. Bukan haram karena tanpa izin, haram karena berpergian sendirian. Ya, itu kira-kiranya surah Dayus dan Nusyud. Ya. Ada pernah lagi? Ya, enggak apa-apa. Dalam posisi sebagai pekerja, ketika rezeki sudah kita miliki, otomatis kembali pada suatu kewajiban untuk membuat zakat. Bagi kami sebagai PNS, apakah kita wajib itu? Bagaimana? Jika kamu PNS, mana wajib itu? Oh, zakat. Zakat itu ada beberapa kategori. Ada zakat harta biji-bijian berupa dengan padi, ya. Ada juga jagung, itu termasuk langkah dari biji-bijian. Ada juga zakat berupa buah-buahan, itu dua, anggur dengan kurma. Dan juga ada zakat dengan ternak. Ternak juga bukan semua ternak, tapi yang wajib zakat yaitu lembu, kerbau, kebiri, biri-biri, apalagi itu kambing, hewan unggas bukan ternak. Kita punya bebek banyak, enggak wajib zakat. Ya. Dan juga wajib zakat yaitu tijarah, perniagaan. Ya, kita jualan kira-kira barang dalam warung kita, termasuk laba yang kita peroleh dari jualan tersebut. Kalau kita beli emas sampai 30 mayam, itu sudah sampai nisab, yaitu toko kita, wajib bayar zakat. Tapi yang laba itu masih ada milik kita, bukan sudah dibeli kulkas, sudah dibeli Honda, itu enggak dimasuk dalam kategori zakat lagi. Jadi kalau kita sudah tahu klasifikasi kategori yang wajib bayar zakat, kalau pegawai itu jasa, walau memang ada potensi, memang ada uang, karena itu belum kita miliki uang tersebut, maka nggak wajib zakat. Karena yang wajib zakat, kalau ada pendapat yang bilang kalau kita sudah punya uang setahun, kalau kita beli emas 30 mayam emas mencukupi, itu udah wajib zakat untuk uang kita.
Tapi kalau gaji per bulan 4 juta, itu kalau pegawai yang memang sudah naik pangkat, punya kontraknya jangan ada. Ono kamu lam do bah gaji kontrak. Ha, ibu-ibu kontrak do bah, di bulan dia tu rubai dia. Dia tak pukoh kelip hantip. Tapi kita kontrak yang bahawa aku pegawai kan. Yang gaji panjang pekerja panjang tilak guru kontrak engkau guru kontrak. Ha, jadi kesimpulannya apa? Kalau zakat pegawai, kalau belum punya uang setahun, itu enggak wajib zakatnya. Karena itu apa namanya? Bentuk jasa, bukan harta. Karena belum kita miliki. Itu kira-kira jawabannya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tahun bertakrim pada bagi si pamungkas jabatan bersama, kemudian kepada mereka yang jadi mungkin problematika berjumpa di luar daripada tema kita coba malamnya, yaitu menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan di kampung-kampung kita, khususnya Rantau Padang Merlah. Ketika setelah melaksanakan sholat berjamaah baik di manasah ataupun di masjid-masjid, nyawa tadi na tamadikir, na istighfar, na tamadikir, yaitu secara jihad. Yang mana itu di saat kita berzikir secara jihad, terkadang nanti tambah pakai ini lagi, nyawa dapat mengganggu ataupun membuat konsentrasi orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada kala nanti sholat qadha ataupun sholat sunat lainnya. Ya. Akan tetapi berarti terbukti hanya melaksanakan zikir ataupun istighfar secara bersama lainnya. Nyawa itu ada kala para jamaah sekalian yang itu dikir ya dasir. Yang bagaimana hemat daripada tadi tentang problematika yang lainnya lupa. Mungkin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang dengan pertanyaan yang memberatkan. Ya, jadi sejari zikir memang yang dianjurkan secara pribadi ya. Tapi memang untuk proses tujuan untuk membelajarkan orang, mengajarkan orang itu boleh jihad. Tapi dalam kapasitas kita ta'lim, mengajar orang yang di belakang kita. Itu boleh-boleh saja walau dalam situasi jihad. Tapi kalau memang jihad itu menjadi mengganggu orang yang sedang beribadah, udah midaraya nentu rasanya sang tidak bolehkan. Karena mengganggu dan mimi dalam dah kan, ya mengganggu lain. Sebenarnya nyan mana belum, nyan punah hak masing-masing kan. Jika nyan pi hak pikir, jika nyan pi sampai masuk bukan. Jadi masuk urung saja. Kau dah hormati ya. Jadi maka guaida nyawa yang dikiranya sampai mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah. Lebih-lebih kadang dalam jamaah tersebut ada orang yang melanjutkan rakaat atau kata-kata lain orang yang masbuk. Itu enggak boleh juga. Minta kita usahakan boleh saja jihad, tapi jangan sampai menghilangkan konsentrasi pada orang lain. Bemi rayada. Ya, secara pelan-pelan dong. Ya, yang paling kira-kira sih. Ada yang lebih betul, ada orang lain lebih betul nabi sih. Ada yang lebih sampai hana zikir, nyabitan. Mana begah, buat min, lepas hana yang berdep, nyangkon sih. Maka harus tahu konsentrasi. Tahu hal keadaan. Ya, itu kira-kiranya. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kemuliaan Abadi dari Tanah. Dan yang menghormati Bapak Ibu yang
Ya. Yang kedua nanti ialah yang boleh temane kutilume maya. Ya. Baru dan maya ni membantu dan maya. Ya. Kutilume maya ni belum memenuhi. Ya. Yang pendengaran mulai si belum sakit lagi. Ya. Kemudian Ruh bawa buat wajib ialah wajib Jumat di anak memang hadir kali. Nah. Kemudian yang banyak pula Jumat di rumah. Kebukut Jumat di rumah. Nah, ya. Kemudian berikuti pula sembahyang tu. Ya. Jadi boleh buat kegiatan dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak, orang yang sakit tidak sholat Jumat, nggak sanggup menjalani sholat Jumat di masjid, dia sholat Jumat di rumah. Sesudah sholat Jumat di rumah dilanjutkan dengan sholat zuhur. Itu kira-kira ya. Yang ingin ditanyakan, apakah bagaimana pendapat tersebut? Gedanya harus kita pelajari dulu syarat wajib Jumat. Karena ada juga yang untuk sah Jumat. Dan ada juga yang wajib Jumat dan rakaat Jumat. Orang yang terakat Jumat syaratnya harus mustautin. Antara lain makna mustautin orang yang menjadi tanah air tempat tersebut, ya. Dan juga orang yang sudah balik dan sudah orang yang berakal, ya. Tapi kalau orang yang bukan tanah air, hanya sekedar merantau ingin pulang ke tempat semula, itu namanya mukim. Orang mukim tidak rangkak Jumat, tapi wajib menjalani Jumat bak tempat orang yang sudah ada Jumat. Ya. Orang sakit rangkak Jumat, tapi tidak wajib Jumat. Orang sakit, kalau memang ada orang di masjid 39 orang, datang orang sakit, itu dah sah Jumat. Karena orang sakit tergolong dalam rakaat Jumat. Tapi orang sakit ini tidak wajib hadir untuk salat Jumat. Karena enggak ada syarat karena sakit. Tapi menyeka gejak hanya wow. Orang sakit hai gejak Jumat, gendah hidayah gejak. Ia apa liana gejak, tapi harum wow menyeka terus gejak. Orang sakit tidak wajib Jumat. Orang yang dari Jumat tidak wajib melaksanakan Jumat, karena Jumat tidak ada istilah di rumah. Harus di 40 orang, walau bukan masjid. Syarat Jumat bukan di masjid. Di Madrasah boleh juga sholat Jumat. Yang penting ada 40 orang menurut mazhab Syafi'i. Ya. Itu dah hana pegak masjid dah. Jadi, pada Jumat dah. Jadi cuma nak baik di kau mana masjid. Jumat sah walau bukan dalam masjid. Kalau sendirinya tidak ada istilah Jumat, maka orang yang sakit tidak wajib Jumat. Orang yang Jumat tidak wajib melaksanakan Jumat. Maka ingin menggantikan dengan salat zuhur. Ya, bagaimana rakaatnya? 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Nah, runda yang pada nunggu hanya kerja Jumat punya kata akibat. 2 rakaat, duhur kata apa ni Jumat. Ya. Jadi orang sakit nyo tidak wajib lagi salat Jumat di rumah, langsung wajib mensalatkan duhur. Kenapa wajib duhur? Karena baru hanya wajib di duhur sembahyang bila akalnya sudah hilang. Walau sakit tidak bisa berjalan, sudah berdadi-dadi, bahkan tidak bisa bangun, tetap wajib salat.
Jadi kalau zuhur wajib salat zuhur. Orang yang sakit karena enggak mampu jalan ke tempat Jumat, enggak wajib salat di rumah, langsung yaitu sembahyang zuhur. Itu bukan qada. Memang berpindah wajib dari Jumat ke zuhur karena tidak syarat wajib. Mana syarat wajib? Sakit. Karena sudah sakit, enggak sehat. Ya, begitu kira-kira haji. Maka lebih baik kalau menurut saya ketimbang dia salat Jumat karena enggak ada pendapat, lebih baik qada zuhur yang sudah lalu. Ya, ketimbang sudah salat Jumat di rumah, bangun lagi salat zuhur. Kan siapa yang khutbah nanti, siapa yang dengar sendiri. Ya, maka salat Jumat dihar, menyaringkan suara oleh imam. Padahal kalau salat siang kan enggak boleh kan dinyaringkan suara kecuali salat Jumat. Kenapa? Jumat banyak. Maka zuhur enggak boleh dinyaringkan karena bisa yaitu zuhur sendiri. Ya, kesimpulan jawaban, orang yang tidak bisa hadir karena alasan sakit tidak wajib Jumat. Orang yang tidak wajib Jumat karena sebab sakit tidak boleh mensalatkan Jumat di rumah. Karena enggak ada aturan salat Jumat sendiri. Lebih baik dia langsung salat zuhur 4 rakaat. Dalam niatnya saja lalu sembahyang waktu zuhur 4 rakaat karena Allah. Bukan salat Jumat karena Allah 2 rakaat, kena sendiri. Itu gerak-geraknya. Ya. Oke. Bagaimana? Mungkin kita padahi dulu, waktu memang sudah larut sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amalan untuk pribadi saya, bertambah ilmu saya, dan juga sebagai ilmu penambahan buat Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan pada malam yang berbahagia ini menjadi pertemuan kita di dalam surga nanti. Itu yang kita harapkan. Di mana ada kekurangan saya dalam tausiah saya, baik dalam berbahasa, itu sama-sama kita maafkan. Maklum, Lembugah Kuno, Long Kadrip memang daerahnya wet-wet. Kan? Enggak draw walu clear gede po, lebok clear walu clear lah. Lu clear nya kan? Walu pit po pinang. Apa buat no? Em nam holi rau. Boleh wate yang dawanya lebih jamun. Dia ubud kah? Gubai kakek. Karena kakek lu nang kenal enggak meranda. Wate maju asmera. Ya. Jamu asmera kan ayo dah kah? Rumah nyo dikun malamnya hari ini mungkin saya pulang ke rumah. Maka saya langkah senang dijadwalkan oleh Dengkumus di sini karena bisa bertemu dengan orang tua saya dulu. Mungkin jamu nak ada menumpuk duduk waktu kopi dia, ya, yang mungkin kan nanti le karaya, ya. Maka mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ibadah dan doa untuk saya selamat di perjalanan dan bisa tabah dan bisa bersabar untuk menimba ilmu agama. Dan pesan saya apa yang saya sampaikan tolong diamalkan. Tolong kita ladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bila kadang sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian ada rencana pergi daerah Birun, tolong singgah di tempat saya. Tempat saya di Simpang Plam dan masih mengabdi di Muri Mesra Samalangan. Mungkin hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan. Kita berdoa biar kita berkah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khidya wa adzabil akhirah.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وختم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله
Hari ini saya membawa acara, mohon maaf atas kekurangan. Insyaallah kajian minggu mendatang itu 45 yaitu hari dari lalu kajian kitab tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.